Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di sini saya akan membuat jahe bubuk, dan ini jahe yang akan dipergunakan menjadi bahannya jahe merah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi sebelum proses selanjutnya, tahapan awal kita mempersiapkan jahe dengan jahe yang bagus, jahe yang belum layu ataupun belum ibaratnya belum jelek lah, masih bagus, masih segar. Jadi jahe-jahe yang seperti ini yang digunakan. Nah, lalu tahapan selanjutnya kita melakukan pengupasan kulit. Jadi pengupasannya ini jangan diiris-iris seperti mengupas kulit buah gitu, bukan. Jadi untuk mempermudahnya, jadi cukup seperti ini kan saja. Nah, jadi hanya dikerik-kerik saja. Jadi tidak terlalu banyak memakan daging jahenya. Nah, jadi dikerik seperti ini. Oke. Kerik terus sampai bersih, sampai tidak ada tersisa kulit. Kalau misalkan ada yang keras, boleh dikikis sedikit. Sampai bersih. Dan setelah bersih, ini ada contoh jahe yang telah dikupas bersih dan sudah dicuci. Jadi seperti ini bentuknya. Lalu tahapan selanjutnya, setelah jahe dikupas kulitnya dengan bersih, lalu kita melakukan proses pemotongan. Jadi fungsinya, jahe yang sudah dikupas dan dibersihkan seperti ini, sudah dicuci, lalu kita melakukan proses pemotongan kecil-kecil. Jadi fungsi pemotongan kecil-kecil ini agar jahe-jahe ini mudah saat di blender nanti. Jadi potong kecil-kecil, semuanya dipotong kecil-kecil. Lamaannya sedikit aja. Dan ini hasil dari jahe yang tadi sudah dipotong kecil-kecil. Jadi kita taruhkan sini dulu. Kita taruh sini. Proses selanjutnya yaitu penghalusan. Kita haluskan, kita blender menggunakan blender. Sini. Dan selanjutnya proses kita masukkan potongan jahe-jahe tadi, kita potong kecil-kecil, kita masukkan ke dalam wadah pemblenderan. Kita masukkan semua sampai bersih. Kita masukkan semua. Habis itu kita berikan air sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi fungsi air ini saat di blender nanti agar mudah tergilingnya oleh blender, biar tidak terlalu serat. Nah, seperti ini. Blender. Setelah di blender, tidak terlalu kasar lagi, sudah halus seperti ini. Habis itu kita lakukan proses penyaringan untuk mengambil cairan ataupun saripati di jahe ini. Kita persiapkan yang halus seperti ini, yang tipis, untuk digunakan untuk mengambil air jahe. Seperti ini. Agar penyaringan lebih bersih lagi, tidak ada kotoran-kotoran yang ikut, kita gunakan saringan seperti ini, tapi tidak usah langsung saja, atau boleh juga, tidak apa-apa. Gunakan saringan, kita peras secara perlahan seperti ini. Peras. Dan hasil perasan ini atau ampasnya ini boleh di blender ulang atau dihaluskan lagi, terus ditambahkan air juga tidak apa-apa.
Hasilnya seperti ini. Boleh ditambahkan lagi air, dimasukkan lagi blender juga tidak apa-apa, tapi tidak perlu karena kita mengambil yang saripati yang bagusnya saja, yang dari awal pertama kali. Sudah itu, kalau bisa hasil dari perasan ini diendapkan selama 1 malam. Hasil kita peras tadi, jahe merahnya kita endapkan 1 malam. Dan ini tadi jahe yang masih segar tadi, yang baru kita peras. Ini tidak usah digunakan, harus diendapkan dulu, diendapkan 1 malam. Dan ini adalah jahe yang sudah diendapkan 1 malam, jadi warnanya juga agak terlihatan lebih coklat ya. Dan jadi kita sekarang akan lanjut ke proses pemasakan dari ini, dari saripati jahe ini. Jadi dimasak untuk membentuk agar dia terbentuk menjadi bubuk. Jadi jahe ini kita panaskan dulu. Kita gunakan sutil seperti ini. Ini wajahnya habis dicuci, jadi masih ada airnya. Jadi kalau bisa harus sampai benar-benar bersih tanpa ada air. Selanjutnya kita masukkan perasan dari air jahe merah. Dan ini cairannya. Lihat yang di bawah itu adalah sagu dari jahe merahnya yang telah kita endapkan 1 malam. Nah, ini adalah sagunya. Jadi yang warna putih ini tidak kita gunakan. Makanya itu kalau ditinggalkan 1 malam jahe ini, jadi sagunya tidak ikut, jadi sagunya berada di bawah. Selanjutnya kita panaskan. Kita hidupkan, kita panaskan. Jadi saat proses pemasakan ini, apinya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, dan juga harus diaduk-aduk terus. Aduk terus, diaduk terus jahenya seperti ini. Jadi kalau apinya terlalu besar, nanti bisa rasa dari bubuk jahenya itu pahit, dan bubuk jahenya bisa gosong juga, jadi tidak enak. Jadi seperti ini proses pembuatannya. Kita aduk-aduk terus. Dan proses selanjutnya kita siapkan yaitu gula pasir. Kita siapkan gula pasir. Ya, nanti kita berikan secukupnya, tidak harus setengah kilo atau 1 kilo. Jadi kita sesuaikan berapa air jahe ini, lalu kita sesuaikan dengan berapa banyak gula yang akan kita pakai. Jadi saat proses pemasakan jahe seperti ini aromanya sudah tercium, aroma jahenya tercium. Jadi biarkan air jahe ini sedikit menyusut. Biarkan air jahe ini sedikit menyusut, baru kita masukkan gula. Oke, ini kan airnya sudah mulai menyusut. Jadi tahapan selanjutnya yaitu kita masukkan gula pasir. Masukkan secukupnya gula pasir. Masukkan secara perlahan agar kita bisa menyesuaikan berapa komposisi yang harus digunakan. Oke.
Jadi sudah masukkan gula pasir, kita aduk terus, aduk secara merata, aduk terus, aduk. Nah, warnanya pun sudah mulai berubah. Lihat warnanya agak sedikit gelap warnanya. Terus aduk terus secara perlahan. Ini adalah tanda akan menggumpalnya dari jahe yang telah dikasih gula tadi. Ya, sudah mulai ada gelembung-gelembung seperti ini. Terus saja aduk secara merata. Diaduk-aduk terus. Agar cairan jahe ini bisa menggumpal menjadi bubuk. Dan ini lihat gumpalan-gumpalannya, gelembung-gelembung dari cairan jahe tadi. Ini nggak lama lagi akan menjadi bubuk. Kalau sudah seperti ini, ibaratnya kalau air ini sudah menggolak, terus saja diaduk, terus saja diaduk terus. Dan ini sebentar lagi jadi. Sabar saja nunggu. Jadi alat yang digunakan kalau dalam proses pemasakan ini cuma sutil seperti ini, sutil kayu. Habis itu kalau ada teflon, bagusnya pakai teflon agar tidak lengket. Tapi ini saya gunakan wajan saja. Apa yang punya aja ya alatnya, nggak harus beli. Jadi ada wajan di rumah, kita gunakan wajan. Nah, ini sudah mulai ada sedikit mengeras di bagian atasnya. Terus sabar, sebentar lagi jadi ini. Lihat prosesnya, sebentar lagi jadi. Tapi ini sudah mulai agak sedikit mengeras, jadi bagian-bagian wajannya. Nah, ini seperti jenang ya, udah mulai seperti jenang. Ini berarti hampir jadi. Terus saja, terus sabar. Nah, ini sudah mulai hampir menjadi bubuk kalau udah seperti ini. Bentar lagi, kecilkan lagi sedikit apinya. Oke. Nggak bisa kalau nggak pegang, nggak dipotong di rekannya nggak bisa nih. Jadi cuma harus nanti keras, dia harus pegang wajannya. Bawa sini Gavin.
Jadi kalau udah mulai seperti ini, kita ini kan pegang agar wajahnya tidak terjatuh. Terus makin cepat. Nah, ini udah mulai kering. Makin cepat. Aduk terus secara perlahan. Sudah mulai menggumpal. Terus jangan sampai bagian bawah. Sudah mulai menjadi bubuk. Terus saja aduk secara perlahan. Nah, ini hasilnya. Terus aduk. Bila perlu kecilkan apinya. Aduk lagi. Ini. Dan ini ya bentuk bubuk-bubuknya mulai terlihat. Jadi kita harus haluskan lagi, terus kita haluskan. Karena nanti kalau udah mulai dingin dia akan mengeras, menggumpal. Terus kalau sudah seperti ini kita matikan apinya, kita haluskan biar nanti saat proses penyaringan lebih enak. Nah, ini kalau pakai wajan kelemahannya yaitu lengketnya ini. Dan inilah tadi hasil dari proses pemasakan jahe merahnya. Jadi hasilnya nanti seperti ini, bubuk seperti ini. Nah, nanti bubuk yang seperti ini kita akan lakukan penyaringan menggunakan saringan. Yang kita gunakan hanya bubuk-bubuk yang halus saja, yang seperti ini. Jadi yang kasar-kasarnya seperti ini nanti akan kita saring menggunakan saringan. Jadi proses penyaringannya seperti ini. Kita akan lakukan gunakan saringan kelapa juga bisa. Jadi masukkan secara perlahan. Nah, itu dia akan jatuh, jadi goyang-goyang ataupun diinikan. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Dan nanti jika masih ada yang tersisa bentuk-bentuk yang seperti ini yang menggumpal-gumpal, tinggal di blender. Menggunakan blender atau digiling juga tidak apa-apa. Sudah cukup sekian video ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih.